Baik, kita kalau memang tidak ada pertanyaan, maka mari kita mulai membahas tentang materi yang pertama, yaitu pengantar tentang tubuh manusia. Karena materi kita adalah tentang anatomi dan fisiologi manusia, maka tentunya kita juga akan membahas tentang apa itu anatomi, dan apa itu fisiologi, dan apa itu anatomi fisiologi manusia. Maka pertama kita belajar tentang definisi daripada anatomi dan juga fisiologi. Anatomi itu berasal dari dua kata, yaitu ana yang artinya adalah di atas, ya, up, kemudian juga tomi, ya, yang artinya adalah proses pemotongan. Jadi anatomi itu sebenarnya proses pemotongan dari atas ke bawah. Kalau kita menerjemahkan secara kata per kata, apa itu anatomi? Mengapa kok dinamakan anatomi? Ya, kita tahu bahwa anatomi itu kan cabang daripada biologi. Biologi itu kan ilmu tentang makhluk hidup, bios dan logos. Sehingga sebenarnya biologi itu sampai tahun ini yaitu 2024, ilmu biologi atau biologi itu sudah memiliki cakupan yang sangat luas sekali, yang karena sangat luas itulah saat ini sudah lahir, ya, anak-anak atau cabang-cabang daripada biologi. Bahkan mungkin saya bisa mengatakan bahwa pada saat ini sudah bermunculan cucu-cucu bahkan cicit-cicit daripada biologi itu sendiri. Sebagai contoh, anatomi merupakan cabang daripada biologi atau anak daripada biologi atau cabang daripada biologi yang yang fokus mempelajari tentang ini, potongan-potongan tubuh. Mengapa kok disebut seperti itu? Karena dulunya, ya, anatomi atau sebelum kita membahas ke sana, anatomi itu sendiri secara terminologi didefinisikan sebagai ilmu, ya, cabang sains yang mempelajari tentang struktur tubuh dan hubungan-hubungan yang terjalin di antara struktur-struktur tubuh tersebut. Ya. Jadi tubuh kita, bayangkan tubuh seorang manusia atau tubuh seekor hewan atau bahkan tubuh pohon misalkan, itu merupakan susunan dari berbagai macam struktur atau kita sebut sebagai substructure, ya. Yang mana bagian-bagian itu saling bersatu, saling bekerja sama, saling berhubungan antara satu sama lain untuk membentuk struktur yang utuh. Ya, struktur manusia, struktur pohon, struktur hewan. Ya. Dan bagian-bagian itu dulunya itu kan tidak bisa dipelajari dengan cara yang saat ini sudah banyak atau yang sudah berkembang dengan sangat pesat. Zaman sekarang sudah banyak sekali metode-metode untuk pemindaian atau penginderaan atau imaging. Zaman dahulu pelajaran-pelajaran itu hanya bisa dilakukan dengan cara memotong bagian-bagian tubuh. Biasanya bagian-bagian tubuh mayat-mayat, ya. Mayat-mayat yang tidak punya identitas, atau misalkan kita sebut sebagai Mr. X atau John Doe, ya. Istilah yang seringkali digunakan untuk mayat-mayat tanpa identitas. Kemudian mayat itu diwakafkan, ya, ke fakultas kedokteran dan sebagainya untuk digunakan untuk belajar. Nah, bagian-bagian tubuh yang semacam ini kemudian dipotong. Potong untuk apa? Untuk mempelajari potongan-potongan kecil tadi. Karena mustahil pada saat itu, di zaman itu, untuk mempelajari tubuh manusia secara utuh sebagaimana saat ini. Oke, saat ini ada mesin namanya CT scan. Sehingga tubuh manusia utuh tanpa perlu menunggu manusia tadi menjadi mayat, tapi ketika manusia masih hidup bisa dimasukkan ke dalam alat CT scan dan kita langsung mendapatkan hasil daripada proses pemindaian itu. Itu saat ini. Tapi zaman dahulu untuk mempelajari bagian-bagian tubuh manusia maupun hewan, maka hewan itu harus dipotong-potong. Makanya namanya anatomi. Karena bagian-bagian tadi hanya bisa diperoleh dengan cara pemotongan. Jadi dipotong dengan menggunakan pemotong dari atas ke bawah, ya. Jadi itulah asal muasal mengapa kau disebut sebagai anatomi. Dan bagian-bagian yang dipotong-potong tadi dipelajari satu persatu, kemudian nanti akan dihubungkan antara satu sama lain. Ya, potongan satu dengan potongan lain akan dihubungkan. Kira-kira bagaimana hubungan antara mereka semuanya. Hal inilah yang mendasari lahirnya cabang biologi yang disebut sebagai anatomi. Jadi anatomi, ana artinya adalah up atau ke atas bawah maksudnya, kemudian tomi adalah proses pemotongan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pertama kali cabang biologi yang kita sebut sebagai anatomi itu dipelajari dengan pemotongan. Ya, jadi karena terbatasnya teknologi pada saat itu.
saat ini ya luar biasa. Bahkan saat ini kita sudah bisa mensimulasikan bagian-bagian tubuh manusia. Insya Allah nanti di akhir kuliah kita akan ada beberapa metode-metode imaging yang sangat membantu proses pembelajaran anatomi dan fisiologi pada saat ini. Ya. Kemudian dissection itu sendiri terdiri atas dua kata juga, yaitu dis, yaitu apart, yaitu pemisahan. Kemudian section adalah pemotongan. Jadi artinya adalah zaman dahulu anatomi itu merupakan cabang ilmu biologi yang dilakukan dengan cara memotong-motong objek penelitian menjadi beberapa bagian. Sehingga bagian-bagian tadi akan lebih mudah untuk dipelajari. Itulah makna daripada anatomi maupun dissection. Jadi anatomi itu sendiri bisa diartikan sebagai dissection atau tadi proses pemotongan dari atas ke bawah, atau proses pemotongan menjadi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dipelajari bagian-bagian tersebut. Ya. Kemudian lagi-lagi yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya pemotongan ini semata-mata untuk memudahkan proses pembelajaran, ditambah lagi untuk memudahkan proses kira-kira ya. Kira-kira bagaimana hubungan antara satu potongan tadi dengan potongan yang lain, karena lagi-lagi di saat itu mustahil untuk bisa mendapatkan informasi yang sangat komprehensif sebagaimana yang saat ini bisa kita lakukan dengan relatif mudah ya. Kayak tadi saya sampaikan, CT scan, MRI itu kan bisa dilakukan satu hari, one go selesai dan sudah punya hasilnya. Jadi jauh berbeda bagaimana perkembangan teknologi di zaman dahulu ketika anatomi itu lahir pertama kali sampai kalau kita bandingkan dengan saat ini di tahun 2024, di mana saat ini merupakan zaman di mana semuanya sudah serba canggih sekali ya. Bahkan saat ini semuanya juga mulai diupayakan untuk dioperasikan oleh robot-robot yang sudah sangat canggih, yang mereka memiliki kecerdasan buatan sehingga tidak perlu lagi di-brief oleh manusia sebagaimana robot-robot generasi yang pertama dahulu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang anatomi. Nah, mata kuliah kita anatomi dan fisiologi manusia. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan belajar tentang fisiologi. Apa itu fisiologi? Fisiologi, fisio itu bisa kita artikan sebagai alami, ya, atau alam, atau juga kondisi alami, ya, alam atau kondisi alami. Kemudian logos, sebagaimana yang sudah ada pada terminologi biologi, logos adalah merupakan ilmu tentang, ya. Jadi kalau fisiologi merupakan ilmu tentang kondisi alami tubuh. Ya. Jadi kalau kita belajar tentang fisiologi, fisiologi merupakan cabang sains atau cabang ilmu pengetahuan atau turunan daripada biologi yang mempelajari tentang fungsi-fungsi tubuh. Bagaimana bagian-bagian tubuh tadi itu berfungsi secara bersama-sama. Tadi anatomi itu adalah tentang bagaimana kita mempelajari tentang bagian atau struktur-struktur tubuh. Tubuh kita tersusun atas banyak-banyak bagian. Banyak bagian saling bersatu, berdekatan, berinteraksi untuk membentuk struktur manusia. Tapi kita baru membahas tentang strukturnya. Fungsinya dipelajari di cabang lainnya daripada biologi, yaitu cabang fisiologi. Ya. Oleh karena itu, di bidang sains, khususnya biologi, itu kita kenal dengan istilah structure and functions relationships. Hubungan yang sangat erat antara struktur dengan fungsi. Di mana ada fungsi yang berbeda, maka strukturnya sangat mungkin juga berbeda. Saya ulangi lagi, di mana ada fungsi yang berbeda, maka fungsi itu pasti muncul, atau bukan pasti, hampir pasti, ya mayoritas atau hampir pasti muncul karena adanya struktur yang berbeda. Sebagai contoh misalkan, kalau kita membahas tentang burung, burung yang dia hinggap di pohon dengan burung yang tinggalnya di atau yang hidupnya mayoritas ada di tanah-tanah berlumpur. Maka kalau kita melihat bagaimana struktur kakinya itu berbeda. Mengapa? Karena kedua kaki dua burung ini berbeda fungsinya. Fungsi yang pertama, burungnya itu menggunakan kakinya untuk mencengkram ranting-ranting pohon. Sedangkan burung yang kedua menggunakan kakinya tidak saja untuk berjalan, tapi juga untuk mengkondisikan kakinya supaya tetap stabil berjalan di atas tanah berlumpur. Sehingga kalau kita melihat strukturnya, ya ingat fungsinya berbeda, mencengkram ranting,
dengan berjalan di tanah berlumpur. Maka karena fungsinya berbeda, strukturnya pun kemungkinan besar berbeda. Ya. Saya sebut kemungkinan besar karena kita berbicara tentang alam, yang alam ini banyak sekali yang belum kita ketahui. Tapi kalau kita membahas tentang tadi kaki-kaki tadi, maka fungsi yang berbeda mayoritas atau hampir pasti muncul dari struktur yang berbeda. Makanya kita lihat pada burung yang hinggap di ranting-ranting, kakinya itu biasanya tanpa selaput-selaput di antara jari jemarinya, ya, atau jari-jari kakinya. Ya. Tapi kalau burung yang tinggalnya, misalkan bebek, yang mana tinggalnya dia, itu aktivitas dia mayoritas di tanah-tanah berlumpur, maka dia kakinya memiliki struktur apa? Selaput di antaranya. Dengan itu membuat bebek bisa beraktivitas dengan sangat mudah. Itulah perbedaan hubungan antara struktur dan fungsi. Anatomi, kita belajar tentang strukturnya, bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Misalkan ada jaringan epitel, ada sel-sel epitel bertetangga dengan sel epitel yang lain, saling bertetangga, kemudian mereka membentuk jaringan epitel, dan nanti mereka membentuk organ namanya kulit. Itu semuanya dibahas tentang oleh anatomi. Tapi bagaimana sel-sel epitel itu berfungsi, berinteraksi dengan sel-sel lain, sehingga jaringan tadi juga memiliki fungsi jaringan, dan jaringan-jaringan tadi bisa membentuk organ dan fungsi organ, itu semuanya dipelajari di cabang yang kita sebut sebagai fisiologi. Oleh karena itu, mata kuliah kita saat ini digabung, sehingga nanti kita akan belajar tentang strukturnya, bagaimana sih strukturnya sel-sel kulit tadi, bagaimana mereka bekerja sama membentuk jaringan kulit, membentuk organ kulit, kemudian bagaimana mereka saling berinteraksi satu sama lain. Itulah nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, kemudian ternyata seperti tadi sudah saya sampaikan, anatomi itu merupakan anak cabang daripada biologi. Anatomi dan fisiologi merupakan anak cabang daripada anatomi dan fisiologi. Dan saat ini itu juga sudah banyak lahir cucu-cucunya biologi atau anak cucu, ya, atau cucu cabang, ya. Kenapa kok cucu cabang? Karena cabang-cabang yang akan saya sebutkan ini atau yang teman-teman lihat di layar sekarang itu merupakan anak cabang daripada anatomi dan fisiologi. Anatomi fisiologi adalah anak cabang biologi. Berarti anaknya anatomi adalah cucu cabangnya biologi. Yes. Itu hanya sekedar untuk memudahkan teman-teman untuk mengingat-ingat. Salah satu cabang daripada anatomi itu ada yang kita sebut sebagai embriologi. Jadi embriologi ini adalah salah satu cabang anatomi yang fokus utamanya adalah perkembangan telur di periode 8 pekan pertama sejak terjadinya fertilisasi. Jadi sel telur sejak terbuahi dan 8 pekan kemudian, ya, selama periode singkat itu selama 8 pekan itu tadi, maka ada cabang ilmu anatomi yang kita sebut sebagai embriologi yang fokus mempelajari tentang hal itu. Dan sampai detik ini tahun 2024, kalau kita melihat ada berapa sih jumlah profesor yang bidang utamanya bidang embriologi, jumlahnya ada ratusan atau bahkan mungkin ribuan. Hal itu menandakan bahwa apa? Bahwa belajar tentang apa saja yang terjadi dalam kurun waktu 8 pekan saja itu tidak akan pernah ada habisnya. Bahkan para ilmuwan dari seluruh dunia belajar tentang embriologi sampai detik ini masih tidak habis topik tentang embriologi. Padahal topik atau bahasan utamanya adalah periode yang sangat singkat, hanya 8 pekan, hanya 2 bulan saja. Kita bandingkan dengan liburan kita semester ganjil lalu. Setelah semester genap, kita libur 3 bulan, ya. Kalau kalau kita membandingkan dengan periode embriologi ini, pastinya durasi 3 bulan itu merupakan durasi yang sangat panjang, ya. Karena buktinya apa? Buktinya hanya dengan fokus pada apa yang terjadi selama 2 bulan itu saja atau 8 minggu itu sudah banyak melahirkan profesor-profesor expert di dunia ini yang mereka bidang utamanya adalah bidang embriologi. Ada juga bidang developmental biology, ya. Jadi ini kalau developmental biology ini atau biologi perkembangan itu kurun waktunya relatif lebih panjang daripada embriologi. Ada cell biology yang mungkin teman-teman sudah pernah belajar, ya. Iya, karena semester ini saya mengajar adik tingkat kalian semester 2 mata kuliah cell biology. Jadi insya Allah saya menganggap teman-teman sudah pernah belajar tentang biologi sel. Itu fokus hanya belajar tentang selnya saja.
ternyata sel itu sendiri sangat kompleks sekali. Kita pelajari berbagai macam aspeknya, tidak akan pernah ada habisnya. Padahal kita hanya fokus belajar tentang sel, belum jaringan, belum dan sebagainya. Ya, oleh karena itu tidak heran saat ini sudah lahir sel biologi yang merupakan cabang atau anak cabang daripada anatomi. Yang berarti sel biologi itu cucu cabang daripada biologi itu sendiri. Ada histologi yang membahas tentang bagaimana struktur mikroskopik daripada jaringan-jaringan yang akan kita pelajari. Insya Allah nanti juga kita akan memasukkan komponen histologi di pembahasan kita selama 1 semester ini. Ya. Kemudian kalau anak cabang daripada fisiologi itu ada namanya endokrinologi, tentang hormon-hormon. Ya. Insya Allah semester ini juga kita akan membahas tentang ini. Kebetulan topik ini nanti akan saya terangkan, jadi bukan materi presentasi. Kemudian juga nanti ada imunologi, itu nanti juga insya Allah akan saya terangkan tentang bagaimana tubuh kita itu memiliki sistem pertahanan tubuh. Bagaimana tubuh kita meskipun setiap hari diserang oleh berbagai macam bakteri patogen, bakteri yang berbahaya, tapi toh tubuh kita seringkali sehat. Dalam kurun waktu 1 tahun, kita insya Allah masih mayoritas sehat. Sakit sesekali, alhamdulillah, tapi kalau kita hitung harinya, insya Allah saya masih berhusnudzon, kita semuanya insya Allah masih dalam kondisi sehat di sebagian besar usia kita sepanjang tahun ini. Itu hal yang perlu kita syukuri. Ya. Tapi hal cabang-cabang yang saya sampaikan di kolom peningkatan ini merupakan anak-anak cabang daripada fisiologi atau cucu cabang daripada biologi. Sehingga sampai detik ini kita sudah tahu apa itu anatomi, apa itu fisiologi, dan apa hubungan anatomi fisiologi dengan biologi, dan juga bagaimana hubungan biologi dengan anak cabang daripada anatomi maupun fisiologi seperti contohnya embriologi, developmental biology, cell biology, histologi, dan maupun neurofisiologi, endokrinologi, dan lain sebagainya. Ya, jadi inilah topik bahasan yang insya Allah akan kita bahas selama 1 semester ini. Ya. Monggo, lagi-lagi silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan karena seperti biasa saya tidak melihatnya dengan di layar saya. Jadi silakan langsung di-unmute dan silakan interupsi kapanpun bila mana teman-teman ada pertanyaan tentang kuliah kita. Nah, sebelum kita membahas tentang sel-sel tubuh kita, kemudian juga kita akan membahas tentang jaringan-jaringan, bahkan kita nanti akan membahas tentang sistem organ, ya. Misalkan tadi sudah saya sampaikan ada sistem endokrin, ada sistem kardiovaskuler, sistem limfatik. Itu merupakan bahasan yang sangat kompleks. Padahal kalau kita sedikit mengulang materi kuliah teman-teman biologi sel, padahal di tubuh kita manusia itu sebenarnya kalau kita bagi 2, itu ada sel milik manusia atau milik kita sendiri, tapi ternyata ada juga sel tamu, ya, yaitu sel-sel bakteri. Ya, kalau mungkin teman-teman pernah melihat iklannya Yakult, ya, ada bakteri baik, ya, maka bakteri-bakteri baik ini juga merupakan sel-sel tamu yang tinggal di tubuh kita. Pada kondisi normal mereka baik, ya. Tapi pada kondisi tidak normal, ya, pada kondisi tertentu beberapa bakteri yang baik itu justru akan memiliki efek yang membahayakan atau efek yang efek patogenik atau efek yang menimbulkan penyakit-penyakit tertentu. Lah, kalau sekarang kita membahas tentang perbandingan, kira-kira mana sih yang lebih banyak? Apakah banyak sel-sel tubuh manusia, sel-sel tuan rumah kita, ataukah sel-sel tamu yang terdiri dari bakteri-bakteri tadi? Ada bakteri, mungkin ada virus dan lain sebagainya. Ya, atau mungkin juga nanti akan ada ada protozoa dan lain sebagainya. Intinya di tubuh kita tuh banyak sekali tinggal organisme-organisme berukuran mikro yang pada kondisi normal mereka aman. Ya, bisa jadi mereka malah membantu kita, membantu pencernaan kita, membantu hal-hal yang lain. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu mereka berbahaya. Nah, sekarang kalau kita membahas tentang jumlahnya, ternyata jumlah sel-sel tamu yang tinggal di tubuh kita, mulai dari bagian dalam maupun di permukaan tubuh kita itu relatif lebih banyak dibandingkan jumlah sel-sel kita atau sel-sel manusia. Ya. Jadi ini mungkin teman-teman mungkin belum pernah mendengar atau mungkin kalian sudah mendengar, insya Allah ini mengingatkan kembali tentang fakta ini, ya. Oleh karena itu sebagai manusia kita tidak pernah boleh untuk sombong, karena jangankan di luar sana, ya, di tubuh kita sendiri saja kita itu kalah dalam hal jumlah dengan mikroba-mikroba itu.
Kalau mereka usil misalkan ya, kalau mereka nakal, ya pasti kita sudah tadi gampang dengan sangat mudah kita bisa terkena sakit ya. Tapi maha besar Allah, maha rahmat Allah, maha rahman Allah, maha rahim Allah yang membuat kita lagi-lagi dalam kurun waktu 1 tahun, insya Allah saya yakin teman-teman masih banyak sehatnya daripada sakitnya. Kalaupun sakit, insya Allah masih sakit-sakit cuma pilek dan sebagainya. Jadi kita masih sangat harus bersyukur tentang rahmat Allah yang satu ini. Ya. Jadi di tubuh kita, mulai dari lagi-lagi mulai di dalam tubuh sampai di permukaan kulit kita, itu kurang lebih ada sekitar 10 sampai 100 triliun. Bayangkan, 10 sampai 100 triliun. Bayangkan kalau teman-teman kemarin lihat, karena kita sekarang lagi musim kampanye, hari kemarin, tanggal 10 ya, ada kampanye akbar di GBK dan di JIS. Kita lihat ada banyak sekali manusia, tapi kalau kita hitung, ya, di masing-masing tempat tadi nggak ada yang jumlahnya mencapai 1 triliun orang. Itu saja jumlahnya sebanyak itu. Nah sekarang bayangkan di tubuh kita itu ada 10 sampai 100 triliun mikroba yang hidup dan tinggal di dalam tubuh kita, terutama di bagian kulit, di bagian mulut, di bagian usus, di bagian hidung, dan nun sewu di bagian di saluran-saluran urinaria, baik pada laki-laki maupun perempuan. Mohon maaf ini kurang saya tuliskan bagian laki-laki. Intinya di bagian-bagian yang bersentuhan dengan dunia luar secara langsung, seperti kulit, mulut, hidung, kemudian pembuangan air kecil ya maupun air besar, maka tempat-tempat itu merupakan bagian-bagian tubuh kita yang paling banyak ditinggali oleh mikroba-mikroba yang tadi lagi-lagi kebanyakan di antara mereka adalah bakteri yang baik atau bakteri yang aman bagi kita. Ya. Bayangkan jumlahnya adalah 10 sampai 100 triliun. 1 juta itu nolnya 6. 1 miliar nolnya 9. 1 triliun nolnya adalah 12. Jumlah yang sangat banyak sekali untuk bisa kita bayangkan. Dibandingkan dengan tubuh kita, sel-sel kita jumlahnya kalah dengan jumlahnya mereka-mereka ini. Ya, sebagai contoh, di saluran gastrointestinal atau saluran pencernaan kita atau saluran pencernaan pada tubuh manusia yang normal ya, itu mikrobiota yang tinggal di sana, ingat kita tidak ngomong jumlah sekarang, kita ngomong jenis ya. Jadi di saluran pencernaan normal kita itu di sana kurang lebih tinggal sekitar 400 sampai 1000 jenis mikrobiota atau 400 sampai 1000 spesies mikrobiota. Ingat, ini bukan jumlahnya, karena kalau jumlah kan sedikit, 1000 itu kecil. Tapi kalau kita ngomong jenisnya, maka statement ini merupakan statement yang sangat luar biasa. Ya. Jadi di usus kita, di saluran gastrointestinal kita, yang dalam kondisi normal, itu ada sekitar 400 sampai 1000 jenis mikrobiota yang tinggal di sana dan mayoritas membantu pencernaan kita. Bersyukurlah kita dibantu oleh mereka. Nah, mikrobiota itu apa sih? Mikrobiota itu merupakan mikroba yang mampu hidup secara harmoni pada kondisi ideal, ya. Tapi pada beberapa kondisi, ya, tertentu mereka justru akan berkebalikan, karena mereka bisa berperan untuk memunculkan penyakit pada tubuh manusia. Ingat, ini hanya pada beberapa kondisi tertentu. Tapi pada kondisi umum, idealnya mereka itu membantu atau minimal hidup harmoni dalam tubuh kita. Jadi jumlah yang sangat banyak, 400 sampai 1000 jenis mikrobiota ini ya, itu mereka mayoritas membantu kita atau minimal mereka stay diam saja di tubuh kita tanpa menimbulkan gangguan apa-apa bagi kesehatan tubuh kita. Nah, ini adalah summary ya, gampangnya teman-teman nanti bisa melihat di slide yang akan saya bagikan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, jadi jumlah mikrobiom atau mikrobiota yang tinggal di tubuh kita itu sekitar 10 sampai 100 triliun. Ya. Kalau teman-teman lihat ini ada mikro dan biom. Omi itu kalau diterjemahkan juga bisa menjadi omics yang tadi ada di RPS tadi. Jadi kalau ada ada istilah tertentu diikuti dengan atau omics, maka berarti itu adalah keseluruhan. Contoh, ada ilmu yang mempelajari tentang seluruh produk
proses transkripsi gen di tubuh manusia. Maka cabang ilmu itu disebut sebagai transkriptom ya, atau transkriptomics ya, OME ya. Berarti mempelajari tentang semua produk hasil transkripsi. Atau kemudian misalkan teman-teman nanti dengar istilah proteom, maka berarti itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari atau mempelajari tentang seluruh protein pada tubuh manusia. Dan juga nanti namanya metabolom. Berarti mempelajari tentang seluruh metabolisme atau seluruh metabolit di tubuh manusia. Ya, jadi kalau akhiran itu pasti seluruh. Ya. Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan kita yang ketiga. Ya, kalau tadi kita membahas tentang jumlah mikrobiota yang tinggal di usus saja, itu berjumlah 400 sampai 1000 spesies. Kalau kita membahas tentang jumlah mikrobiota yang tinggal di seluruh tubuh manusia, maka jumlah atau jenisnya itu bisa mencapai 10.000. Lebih besar daripada 10.000 jenis mikrobiota yang tinggal menetap di tubuh kita, baik di bagian dalam maupun di permukaan kulit kita. Dan kalau kita membahas ya, kalau kita membandingkan jumlah gen yang dimiliki oleh mikrobiota tadi, kita ingat gen itu kan perannya penting sekali. Gen itu molekul pembawa sifat, unit pembawa sifat pada manusia. Gen sel-sel manusia kalau dijumlah kemudian dirasiokan itu hanya satu. Tapi kalau kita mentotal jumlah gen-gen yang dimiliki oleh mikrobiota yang tinggal di tubuh manusia dan kemudian kita rasiokan, maka rasionya adalah 100 kali lipat lebih banyak daripada gen yang dimiliki oleh manusia. Ya. Jadi luar biasanya mereka dalam hal kuantitas mereka luar biasa banyak, dalam hal jenis mereka juga luar biasa banyak, dalam hal gen mereka juga luar biasa banyak. Itulah tubuh kita, tubuh yang akan kita pelajari nanti, yang mana nanti kita masih fokus pada tubuh manusia saja, tapi di sini saya hanya ingin mengingatkan teman-teman sekalian bahwasanya tubuh kita juga ditinggali, juga dijalankan, juga dibantu operasionalnya oleh mikrobiota yang mana jumlahnya melebihi jumlah sel-sel milik kita manusia. Padahal teman-teman, ya, jumlah gen manusia itu sendiri yang sampai saat ini sudah diketahui itu kurang lebih berjumlah 22.000 gen milik manusia. Sedangkan gen-gen mikrobiota tadi rasionya adalah 100 kali lipat berarti jumlah gen manusia. Berarti kalau kita perkirakan jumlah total gen yang dimiliki oleh mikrobiota yang tinggal di tubuh manusia itu berjumlah sekitar 2 berapa ini? 2.200.000 gen. Jadi 100 kali lipat lebih banyak daripada total gen yang dimiliki oleh manusia. Luar biasa besar potensi mereka-mereka ini. Tidak heran mengapa kalau kita mungkin makan sesuatu, kemudian makanan itu bisa membuat beberapa bakteri yang tadinya baik menjadi terlalu aktif, sehingga kita menurut saya menjadi diare. Ya, jadi itulah karena memang potensi mereka luar biasa. Efek yang ditimbulkan oleh mereka luar biasa. Atau bahkan ada bakteri yang mana bakteri itu bisa membuat seseorang itu mengalami sakit sakit radang perut akut. Ya. Ada juga sakit bakteri-bakteri tertentu yang bisa membuat penyakit yang sangat fatal akibatnya bagi manusia, bahkan mematikan. Ya. Karena memang peranan mereka sangat luar biasa, karena matematikanya saja sudah sangat luar biasa, apalagi kalau kita nanti membahas tentang aspek mikrobiologisnya, aspek fisiologisnya, dan juga aspek metabolomicsnya dan lain sebagainya. Ini tentang bagaimana sih struktur tubuh kita. Tubuh kita isinya apa saja dan bagaimana mereka berinteraksi. Gampangannya, kalau kita sehat, maka berarti semua angka-angka ini, semua organisme yang ada di tubuh kita, semua sel-sel tubuh kita itu bekerja sama dengan sangat sinergis. Buktinya apa? Buktinya kita masih diberi kesehatan. Tapi kalau ada salah satu atau kita sakit, misalkan sakit gigi atau sakit diare atau sakit macam-macam itu tanda bahwa ada yang tidak seimbang di antara mereka-mereka ini. Jadi kalau kita kembali lagi ke statement awal saya tadi, bahwa dalam kurun waktu 1 tahun bersyukurlah kita karena kita mayoritas hari kita masih diisi dengan hari-hari yang penuh kesehatan. Ya, berarti
dalam mayoritas waktu kita selama setahun, mereka-mereka ini hidup secara sinergis, secara harmonis, sehingga tidak sampai kita terasa sakit. Hanya pada hari-hari tertentu, misalkan karena habis kehujanan, naik motor, atau habis makan makanan yang mungkin kurang steril, kita mengalami diare, maka di saat itulah terjadi ketidakseimbangan, maka ya itu tadi. Tapi beruntung, biasanya normalnya orang tidak akan sakit berkepanjangan. Karena tubuh punya mekanisme untuk kembali secepat mungkin menuju kondisi yang normalnya dia. Inilah yang kita sebut sebagai keseimbangan tubuh kita. Ya. Nah, ini adalah gambaran ilustrasi kira-kira kalau kita bisa melihat ada berapa mikroba atau mikrobiota yang tinggal di telapak tangan kita ataupun di kulit-kulit tangan kita, itu maka tampilannya adalah seperti ini. Ya. Semakin teman-teman terekspos oleh udara yang kotor atau oleh lingkungan yang kotor, maka tampilannya pastinya akan lebih padat dibandingkan tampilan seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita membahas lebih dalam, di bagian tubuh kita bagian dalam, di bagian tubuh juga tentunya ada mikrobiota-mikrobiota yang tadi sudah saya sebutkan angka-angkanya tadi. Maka di sini mereka-mereka ini juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesehatan kita. Sebagai contoh, misalkan beberapa atau mikrobiota-mikrobiota yang tinggal di usus manusia atau di perut manusia itu, mereka memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan obesitas. Ya, kegemukan. Ada juga berkaitan dengan sindrom-sindrom metabolik, termasuk diabetes. Ya, jadi beberapa keberadaan mikrobiota-mikrobiota yang ada di dalam usus kita itu terbukti. Banyak ilmuwan melaporkan bahwasanya mereka-mereka itu memiliki keterkaitan dengan diabetes, dengan obesitas, bahkan dengan kanker usus, bahkan dengan penyakit-penyakit perut yang lainnya. Kemudian kalau kita lihat di sini grafiknya, maka grafiknya warna itu merupakan tanda daripada jenis bakteri apa yang ada di bagian itu di perut. Maka di perut itu didominasi oleh warna kuning, yaitu Bacteroidetes. Ya. Jadi di perut kita didominasi oleh Bacteroidetes. Kemudian hal yang sama juga lebih terjadi ada di mulut kita. Di mulut kita didominasi oleh sama Bacteroidetes dan juga didominasi oleh Streptococcus. Dan kita tahu bahwa mikrobiota yang ada di mulut kita, yang tinggal di sana, yang berkembang biak di sana, itu berkaitan erat dengan terbentuknya karies, ya, atau karang gigi, kemudian penyakit-penyakit gigi, dan juga radang gigi. Jadi inilah fakta bahwasanya memang benar bahwa keberadaan mereka memainkan peran yang sangat penting untuk kesehatan kita. Sel-sel tubuh kita berperan penting untuk kesehatan kita, tapi juga mikrobiota juga berperan penting untuk melindungi atau menjaga kesehatan tubuh kita. Lagi-lagi topik kita selama 1 semester ke depan ini, kita hanya fokus membahas tentang sisi dari kita, yaitu sisi sel-sel milik kita, sel-sel manusianya. Yang lagi-lagi padahal secara jumlah sel tubuh kita relatif lebih sedikit dibandingkan sel-sel bakteri-bakteri atau mikroba-mikroba yang kita kenal dengan istilah mikrobiota. Ya. Yaitu bahkan di plasenta sendiri juga ada. Ya, plasenta sendiri juga ada mikroba-mikrobiota yang tinggal di sana, dan tentunya mereka juga membantu proses kelahiran, ya, dalam kondisi normal. Tapi pada beberapa kasus, misalkan contoh pada beberapa rekan-rekan kita wanita yang mungkin karena sering terekspos oleh kucing-kucing yang terinfeksi. Ingat, tidak semua kucing terinfeksi, tapi biasanya kucing-kucing yang tidak terawat itu mudah terinfeksi oleh yang kita kenal dengan istilah Toxoplasma gondii. Kalau mikroba ini menginfeksi manusia, khususnya wanita, ya, maka wanita yang bersangkutan akan kesulitan untuk hamil. Mengapa? Karena keberadaan Toxoplasma gondii ini akan membuat dinding rahim seseorang itu akan menjadi mudah luruh, sehingga setiap kali dinding rahim itu mengalami penebalan untuk menyambut datangnya calon janin, tapi karena adanya Toxoplasma gondii ini, dinding rahim yang baru saja menebal tadi, baru saja menguat tadi, baru saja bersiap-siap, itu akan mudah untuk luruh, sehingga yang terjadi adalah keguguran. Ya,
sebagaimana yang terjadi setiap bulannya pada kasus pada proses menstruasi. Menstruasi itu normal, tapi kalau darah yang muncul gara-gara adanya Toxoplasma gondii itu tidak normal. Dan itu juga diakibatkan oleh adanya mikrobiota yang kita kenal dengan istilah Toxoplasma gondii. Jadi ini adalah topik kita tentang hubungan antara sel-sel tubuh manusia, strukturnya nanti bagaimana, hubungannya satu sama lain dengan bagaimana, dan juga bagaimana fungsi daripada bagian-bagian tubuh itu, plus disokong oleh keberadaan mikrobiota yang ada di tubuh kita, baik di internal tubuh kita maupun di permukaan kulit kita. Dalam kondisi normal, mereka semuanya tidak membantu kita, atau paling tidak mereka minimal berdiam diri di tubuh kita untuk menunggu momen tertentu, baru mereka nanti akan aktif. Tapi pada kondisi patogenik, mereka baru akan beraktivitas, cuman aktivitasnya itu akan lebih mengarah ke arah munculnya penyakit. Ya, jadi dalam kondisi normal akan seperti tadi bermanfaat bagi kita, atau paling tidak diam tok ya. Tapi pada kondisi tertentu mereka bisa memunculkan penyakit diabetes tipe 1, tipe 2, bahkan juga bisa menyebabkan kanker paru-paru, kanker usus, kanker pankreas maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi beruntunglah kita ya, kita semua ini kita hidup berdampingan dengan mereka, harmonis dengan mereka, sinergis dengan mereka. Lagi-lagi hanya saja semester ini kita fokus membahas tentang sel-sel tubuh manusia, bagaimana mereka nanti beraktivitas sebagai sel, bagaimana mereka nanti beraktivitas sebagai jaringan, sebagai organ, dan juga sebagai sistem organ. Ya. Baik, sampai di sini apa ada pertanyaan? Monggo, ini saya ragu, saya takutnya teman-teman tidur semua ini karena kecapean di jalan. Waktu kita masih panjang sekali, ya. Monggo. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan kembali. Sedikit merefresh tentang apa yang sudah teman-teman pelajari tentang makhluk hidup, ya. Karena manusia itu makhluk hidup, maka manusia juga pastinya memiliki beberapa kriteria atau ciri-ciri khas yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Yang pertama adalah bermetabolisme. Ini nanti akan kita bahas secara terpisah di pertemuan kita yang ketiga. Jadi semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, maka mereka semuanya atau beraktivitas atau bermetabolisme di dalam tubuhnya. Apa itu metabolisme? Maka kalau kita belajar definisinya, metabolisme merupakan total ya, atau istilah total tentang semua proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh manusia. Di tubuh kita, di tubuh hewan, di tubuh tumbuhan, ataupun di tubuh makhluk hidup yang lainnya, selama mereka masih masuk kategori makhluk hidup, maka pasti di dalam tubuh mereka itu ada lebih dari satu proses kimiawi yang karena proses-proses itu mereka bisa tetap hidup. Jadi sebuah entitas baru bisa dianggap sebagai makhluk hidup bila mana satu, mereka bermetabolisme, atau satu, mereka memiliki proses atau mereka menjalankan proses-proses kimiawi tertentu dalam tubuh mereka. Karena memang proses kimiawi ini sangat penting, seperti contoh untuk menghasilkan sumber energi. Jadi tubuh kita tidak akan bisa beraktivitas kecuali kita punya energi yang cukup. Dari mana energi itu? Energi itu diperoleh dari proses kimiawi yang melibatkan proses pengubahan atau proses konversi pati atau amilum menjadi glukosa. Dan glukosa ini nanti akan diproses untuk menjadi sumber energi. Ya, jadi makhluk hidup pasti bermetabolisme. Dan metabolisme itu sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan juga anabolisme. Apa itu katabolisme? Apa itu anabolisme? Akan kita bahas setelah ini. Katabolisme itu terdiri atas dua kata, yaitu katabol, yang mana katabol itu artinya adalah melemparkan ke bawah, ya, atau mensederhanakan gampangannya. Jadi katabol, throwing down, ya, atau melempar ke bawah, atau menurunkan, atau menyederhanakan, atau memecah, ya. Kemudian ism adalah sebuah kondisi. Jadi kalau katabolisme itu merupakan kondisi, gampangnya pemecahan, penyederhanaan. Ya. Jadi kalau secara definisi,
bisa diterjemahkan, diartikan sebagai katabolisme merupakan sebuah proses pemecahan atau penyederhanaan senyawa kimia kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana. Ya, jadi katabolisme, katabol, throwing down, penyederhanaan atau pelemparan ke bawah. Ya, maksudnya menyederhanakan atau memecah kompleks atau senyawa kimia yang sangat kompleks, misalkan tadi contohnya amilum, untuk dipecah menjadi senyawa atau molekul atau komponen yang lebih sederhana. Contoh amilum jadi glukosa. Amilum itu sendiri merupakan gabungan dari banyak glukosa. Jadi kalau mau dipecah menjadi lebih sederhana, amilum dipecah menjadi glukosa. Contoh lagi protein. Protein itu juga kompleks. Tapi protein itu bisa dipecah-pecah menjadi sederhana, menjadi apa? Menjadi asam amino. Sebentar, mohon maaf. Baterai saya habis. Ya. Kemudian kalau jadi bisa dibayangkan ya, katabolisme itu proses pemecahan molekul-molekul atau senyawa-senyawa kimia yang kompleks menjadi molekul-molekul atau senyawa kimia yang sederhana, lebih sederhana daripada dia. Jadi contohnya tadi misalkan selama proses pencernaan, protein itu dipecah menjadi asam amino dan juga amilum dipecah menjadi glukosa. Ya. Sebaliknya ada namanya anabolisme. Anabol itu adalah rising up atau rising up, bertumbuh, ya. Bertumbuh atau ya, rising up, you raise me up, rising up, kamu membesarkanku, ya. Pembentukan molekul yang lebih kompleks, ya. Jadi satu bagian kecil disusun menjadi bagian lebih besar, itu anabol, rising up. Kecil 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 menyatu jadi besar, itu rising up. Dan lagi-lagi ism adalah kondisi. Jadi kalau kita gabung, anabolism atau anabolisme adalah proses pembentukan atau penyusunan substansi kimia yang kompleks dari komponen-komponen yang lebih sederhana atau komponen-komponen kecil. Jadi kecil disusun menjadi satu yang lebih besar atau lebih kompleks. Itu namanya reaksinya reaksi anabolisme. Ya. Sebagai contoh, protein-protein itu sendiri, kalau nanti dia berinteraksi, menyusun dengan protein-protein lainnya, nanti dia akan membentuk struktur yang lebih kompleks lagi. Ya, misalkan menjadi protein A bergabung dengan protein B, bergabung dengan C dan sebagainya nanti, sehingga nanti muncul apa yang kita sebut sebagai otot. Di otot itu ada banyak sekali protein yang bekerja sama. Ya, jadi kalau protein bersatu dengan protein lainnya, satu-satu bergabung menjadi kompleks protein, maka reaksinya disebut sebagai reaksi anabolisme. Jadi bedakan antara anabolisme dengan metabolisme. Katabolisme, katabolisme itu berarti menyederhanakan, kalau anabolisme itu berarti mengomplekskan atau menyusun atau mengembangkan atau menyusun, ya, lebih tepat menyusun. Menyusun. Kemudian ciri-ciri yang kedua makhluk hidup yang pastinya juga dimiliki manusia adalah responsiveness. Makanya tadi metabolisme insya Allah akan kita bahas di pertemuan kita yang ketiga. Dan ciri-ciri berikutnya yaitu responsiveness atau responsif. Yang mana responsiveness itu sendiri merupakan kemampuan tubuh seseorang atau manusia atau hewan juga punya untuk mendeteksi dan merespon adanya perubahan. Sebagai contoh, ketika temperatur tubuh kita sedang naik, ya, ketika temperatur tubuh itu naik, maka kita merasa oke, kita demam. Ya. Ketika temperatur tubuh seseorang itu naik, maka seseorang itu akan mengatakan bahwa oke, aku demam. Nah, demam itu sendiri merupakan representasi dari adanya perubahan yang terjadi di dalam tubuh seseorang itu. Tidak mungkin seseorang itu mengalami demam kecuali di dalam tubuh orang itu memang terjadi perubahan karena ada penyakit tertentu, ya. Sehingga munculnya rasa panas akan membuat seseorang itu menjadi oke, aku demam. Karena aku demam, aku harus meminum obat anti demam atau aku harus istirahat yang cukup. Jadi kemampuan mereka untuk memutuskan bahwa oke, aku harus tidur yang cukup, aku harus istirahat yang cukup, atau aku harus minum obat, itu merupakan respon. Respon atas apa? Respon atas munculnya rasa demam atau munculnya demam di tubuh kita. Kenapa ada demam? Demam itu muncul karena ada perubahan dalam tubuh
seseorang itu sendiri. Jadi urutannya seperti itu. Ada perubahan terjadi dalam tubuh, muncullah demam, dan demam itulah sebagai tanda atau sinyal untuk apa? Supaya tubuh merespon dengan cara apa? Dengan cara meminum atau mengkonsumsi obat-obat tertentu, atau untuk dengan cara tadi beristirahat yang cukup. Itu contoh daripada responsiveness. Kemudian contoh lagi, ketika kita berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba kita mendengar ada suara rem sebuah mobil yang sangat kencang sekali. Misalkan cit, sangat kencang sekali. Maka sebagai refleks, tubuh kita akan merespon suara itu dengan cara menoleh. Ya, akan menoleh, kemudian akan melihat, loh, kok ada mobil yang melaju kencang menuju ke arah saya. Maka sebagai respon berikutnya, tubuh akan lompat untuk menghindari mobil yang datang tadi. Jadi itu memastikan, menandakan bahwasanya manusia adalah makhluk yang responsiveness, makhluk hidup yang bisa merespon adanya perubahan. Perubahan jarak, mobil yang tadinya jauh melaju kencang menuju ke arah kita, itu menjadi perubahan. Yang tadinya jauh menjadi dekat. Dan tubuh kita sebagai makhluk hidup pasti akan meresponnya. Jadi itulah ciri-ciri yang akan dimiliki oleh manusia sebagai makhluk hidup. Yang itu semuanya bisa muncul, itu semuanya dimiliki oleh kita karena tubuh kita memiliki struktur dan fungsi tubuh yang berjalan dengan baik. Kalau misalkan non sewu, contoh ada orang yang non sewu kakinya sakit sehingga tidak bisa untuk berjalan sebagaimana mestinya. Ketika dia berada, misalkan dia naik kursi dorong, ya, kursi roda di pinggir jalan, tiba-tiba dia mendapati ada mobil yang mendekat seperti itu, mungkin dia tidak akan sempat untuk menghindar. Ya, bisa jadi karena keberadaan kursi roda tadi menghambat, sehingga semacam ini itu tetap bisa menghindar, tapi tidak maksimal. Dia bisa menghindar karena memang masih hidup. Makhluk hidup pasti bisa menghindar, tapi level penghindarannya itu nanti ada urutannya, ya. Jadi kalau semakin aktif seseorang itu, semakin sering berlatih, semakin sehat seseorang itu, maka responnya akan semakin luar biasa cepat, ya. Cepat, akurat, tepat, ya. Tapi semakin tua, menua, kita mengalami penuaan, mengalami aging, maka seseorang itu nanti bisa jadi akan tetap bisa merespon, tapi responnya menjadi semakin lambat, tidak akurat, ya, dan lain sebagainya. Jadi itulah ada dimensi kekuatan, keakuratan pada masing-masing ciri khas daripada makhluk hidup yang kita bahas saat ini. Kita masih membahas yang kedua. Pertama tadi bermetabolisme, yang kedua bisa merespon, yang ketiga sebelum itu, yang kedua dulu ada contoh yang cukup bagus. Contohnya berikutnya adalah contoh tentang responsif, bahwa sel-sel tubuh kita itu juga memiliki kemampuan untuk merespon. Kenapa kok sel dibahas? Karena sel itu merupakan unit terkecil tubuh manusia. Sehingga sel itu memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Jadi sel itu bisa disebut sebagai miniatur tubuh kita manusia. Nah, sel-sel itu juga punya kemampuan yang bervariasi dalam merespon sebuah perubahan alam, perubahan lingkungan. Sebagai contoh, sel-sel saraf itu bisa merespon perubahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya dengan cara apa? Dengan cara memproduksi sinyal-sinyal elektrik yang kita kenal dengan istilah impuls saraf atau nerve impulse, atau juga kita kenal dengan istilah action potensial atau potensial aksi. Sel saraf merespon perubahan lingkungan di sekitarnya dengan cara memproduksi sinyal-sinyal elektrik. Tapi sel lain, misalkan contoh sel otot, ya, muscle cells. Sel otot itu bisa merespon perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya dengan cara apa? Dengan cara berkontraksi, ya, memendek. Ya. Yang mana dengan dia melakukan memendek seperti ini atau berkontraksi seperti ini, maka gerakan dia yang memendek tadi akan menarik tulang-tulang yang berikatan dengan dia, sehingga tulang-tulang tadi juga ikut bergerak. Ototnya bergerak, tulang yang berikatan dengan dia juga akan bergerak. Karena tulang digerakkan oleh otot tadi, maka tubuh atau bagian tubuh yang disusun oleh tulang tadi juga akan ikut
gerak. Jadi ini urutannya ya. Jadi beda sel, beda jenis responnya ya. Jadi sangat luar biasa tubuh kita. Padahal sel saja sudah memiliki sifat-sifat yang sangat kompleks seperti itu, apalagi tubuh kita manusia yang terdiri atas banyak jenis sel, banyak jumlah sel, tentunya tubuh kita juga merupakan struktur yang sangat kompleks sekali. Ciri yang ketiga yaitu movement atau pergerakan ya. Merespon pasti butuh pergerakan. Sel sebagai unit terkecil kehidupan itu juga mampu bergerak. Mereka punya yang kita kenal dengan cytoskeleton. Jadi mereka itu punya apa? Tulang-tulang sel. Seolah-olah tulang sel. Yang kita kenal dengan istilah microtubules, kemudian ada istilahnya aktin, ada intermediate filament. Mereka-mereka itulah yang berperan sebagai tulang-tulang seperti tulang-tulang pada sel. Kalau kita bicara tentang struktur yang lebih besar lagi manusia, maka tubuh kita digerakkan oleh tulang yang digerakkan oleh otot. Otot menggerakkan tulang, tulang menggerakkan badan. Dan makhluk hidup punya kemampuan untuk bergerak. Ya, baik itu sel, baik itu organ jantung kita bisa berdetak. Karena jantung tersusun atas banyak jaringan. Jaringan tersusun atas banyak sel. Dan sel itu bisa bergerak. Sel bisa bergerak, jaringan bisa bergerak. Jaringan bisa bergerak, organ pun bisa bergerak. Dan organ menyusun tubuh. Tubuh pun juga bisa bergerak. Itulah hierarki yang ada dalam tubuh kita. Sebagaimana contoh, pergerakan yang terkoordinasi, jadi otot-otot kaki kita, bila mana mereka bergerak dengan terkoordinir, maka efeknya adalah mereka akan menggerakkan tulang-tulang yang menyusun kaki. Tulang-tulang yang ada di kaki akan bergerak karena digerakkan oleh otot-otot yang ada di kaki. Akibatnya adalah tulang-tulang tadi akan menggerakkan tubuh kita, khususnya kaki kita. Kalau misalkan otot-otot yang bergerak itu hanya otot-otot yang ada di kaki sebelah kanan, maka hanya tulang-tulang di kaki sebelah kanan saja yang akan bergerak. Akibatnya kaki kanan sajalah yang juga akan bergerak. Jadi itu juga menandakan bahwasanya struktur fungsi. Struktur mendukung pergerakan, fungsinya kaki kita pun juga bisa bergerak. Kemudian juga sama, ketika seseorang itu memakan memakan lemak, ya, memakan makanan dan makanan itu mengandung lemak, maka bagian-bagian tubuh yang ada di dalam tubuh kita akan merespon. Salah satunya adalah gallbladder atau kantong empedu. Kantong kecil yang ada di dekat hati kita, dia akan merespon bila mana ada makanan yang mengandung lemak masuk ke tubuh kita. Ketika ada makanan yang mengandung lemak masuk ke tubuh kita, maka kantong empedu ini akan berkontraksi, akan bergerak. Ya, seperti akan mengempis. Karena dia mengempis, isinya dia itu akan keluar. Yang mana isinya kantong empedu itu adalah empedu, cairan empedu. Cairan empedu ini memang diperlukan untuk mencerna bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Jadi ketika cairan ini dikeluarkan dari kantong empedu menuju usus, maka nanti cairan ini akan membantu proses pencernaan dalam usus khusus untuk makanan-makanan yang mengandung lemak. Dan ini juga pergerakan. Bergerak, merespon, terjadilah fungsi, yaitu fungsi pencernaan tadi. Inilah tanda bahwa kita memang makhluk hidup. Dan makhluk hidup itu bisa bermetabolisme, bisa memberi respon, bisa bergerak karena ada struktur, ada fungsi. Ada sel-sel, ada jaringan, ada organ yang menyusun tubuh itu sehingga mereka semuanya bisa memunculkan fungsi-fungsi yang tertentu. Yang keempat adalah tumbuh. Ya, ada tumbuh, ada berkembang. Tumbuh itu growth, berkembang itu adalah develop. Bedanya apa? Growth itu identik dengan pertambahan ukuran badan atau ukuran tubuh. Jadi kalau tubuhnya menjadi lebih tinggi, itu disebut sebagai growth, tumbuh. Seorang anak tumbuh menjadi lebih tinggi. Atau kemudian tapi kalau dia bertambah banyak juga, misalkan ada sel darah putih. Dia membelah, ya, sehingga jumlah sel darah putihnya menjadi lebih banyak. Maka itu pun juga disebut sebagai growth. Jadi kalau sel itu bertambah banyak,
disebut growth atau tumbuh. Begitu pula pada ukuran semakin besar juga kita disebut sebagai tumbuh. Ya. Jadi tumbuh itu merupakan pertambahan, ya, peningkatan ukuran tubuh yang bisa jadi disebabkan oleh terjadinya peningkatan ukuran sel-sel yang menyusunnya, ataupun juga terjadinya peningkatan jumlah sel yang menyusunnya, atau bisa jadi juga disebabkan oleh kedua-duanya. Saya ulangi lagi, pertumbuhan itu merupakan peningkatan ukuran tubuh, yang mana peningkatan ukuran tubuh ini bisa jadi disebabkan oleh satu, sel-sel yang menyusunnya mengalami pertambahan ukuran juga. Sel-sel yang menyusun tubuh membesar, maka tubuh yang disusun oleh sel-sel itu juga mengalami peningkatan atau pembesaran. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga disebabkan oleh peningkatan jumlah sel yang menyusunnya. Sebuah tubuh, bila mana sel-sel yang ada di dalamnya menyusunnya semakin banyak jumlahnya, maka tubuh itu pun juga akan menjadi semakin besar, tumbuh. Ataupun juga disebabkan oleh keduanya. Terjadi karena sel-sel yang di dalam tubuh itu mengalami penambahan ukuran dan juga mengalami peningkatan jumlah, maka karena dua faktor ini, ukuran tubuh bisa menjadi semakin tumbuh. Itulah tumbuh. Jadi itulah tumbuh, jangan sampai bingung antara tumbuh dengan develop atau berkembang. Ya, sebagai contoh, ini contoh. Tubuh kita tersusun atas organ. Organ kita disusun atas banyak jaringan. Jaringan kita disusun oleh banyak sel. Kalau sel-sel itu mengalami peningkatan ukuran dan jumlah, maka jaringan yang disusun oleh sel-sel yang meningkat jumlahnya dan ukurannya pun juga akan mengalami peningkatan. Saya ulangi lagi, sel-sel yang menyusun jaringan meningkat jumlahnya, meningkat ukurannya, akan berdampak pada terjadinya peningkatan ukuran jaringan yang disusun oleh sel-sel yang bersangkutan. Gampang, insya Allah teman-teman sudah sangat paham. Maka seterusnya, jaringan mengalami peningkatan karena sel-sel yang menyusun dia meningkat jumlahnya, meningkat ukurannya. Maka selanjutnya, organ yang disusun oleh jaringan yang juga mengalami peningkatan juga akan mengalami peningkatan ukuran juga. Jadi sambung menyambung menjadi satu. Makanya kalau anak kecil kemudian masuk masa dewasa, kemudian remaja, dewasa, kemudian penuaan nanti, itu seringkali mereka mengalami disebut sebagai pertumbuhan, tumbuh, ya. Tumbuh sampai puncaknya, tambah tinggi, tambah gemuk, ya, tambah atletis badannya, tapi nanti ketika sudah memasuki periode penuaan, maka proses pertumbuhan tadi akan semakin melambat atau bahkan bisa menjadi berkurang. Jadi itulah tumbuh. Bedakan antara tumbuh dengan berkembang. Sebagai contoh, tulang yang tumbuh bisa terjadi karena adanya mineral-mineral yang terdeposit di antara sel-sel tulang. Sel-sel tulangnya bertambah banyak, bertambah besar, ditambah di tengah-tengah atau di ruang antar sel terdeposit atau tersimpan mineral-mineral tulang. Sehingga karena hal itu, karena sel tulang mengalami peningkatan ukuran, jumlah, mineral-mineralnya juga semakin bertambah banyak, maka hal itulah yang menyebabkan tulang itu juga mengalami pertambahan ukuran panjang dan juga lebarnya. Jadi ini contoh terjadinya pertumbuhan. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berdiferensiasi atau berkembang. Berdiferensiasi itu adalah semakin tampil beda. Kalau sebuah sel, awalnya dulu sel itu adalah satu. Kita semua manusia itu berasal dari sel telur. Satu sel yang terbuahi oleh sperma pejantan atau laki-laki. Dari satu sel telur ini yang sudah dibuahi akan terus bertumbuh dan nanti di saat-saat tertentu mereka akan berdiferensiasi atau membeda. Mereka nanti akan berdiferensiasi sehingga nanti akan muncul sel-sel yang memiliki fungsi atau kedudukan atau sifat-sifat yang berbeda. Apa tujuannya? Apa tujuan diferensiasi ini? Tujuannya adalah untuk memunculkan struktur yang berbeda dan nanti akibatnya adalah untuk memunculkan fungsi yang berbeda. Ya, jadi itulah bedanya antara diferensiasi dengan tumbuh. Diferensiasi ini seringkali juga dikenal dengan istilah development atau perkembangan. Jadi tumbuh berbeda dengan berkembang.
Ya, sebagai contoh, tubuh kita ada namanya sel punca. Sel punca itu adalah sel yang dia punya kemampuan, atau stem cells, dia merupakan sel yang punya kemampuan untuk bisa berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis sel yang ada di tubuh kita. Jadi sel ini bisa berubah, berkembang menjadi berbagai macam jenis sel yang dimiliki oleh manusia. Ya. Jadi sel-sel semacam ini itu memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis sel yang dimiliki oleh manusia. Stem cell bisa berdiferensiasi menjadi sel darah. Stem cell bisa berdiferensiasi menjadi sel misalkan apa? Sel kulit. Stem cell bisa berdiferensiasi menjadi sel tulang. Ya, jadi stem cell ini atau sel punca memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis sel yang lainnya. Tapi ada juga sel namanya sel prekursor. Kalau sel prekursor ini nanti dia memang mampu untuk berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel, tapi tidak sebanyak sel punca. Ya. Sel punca, anggaplah sel punca ini bisa berdiferensiasi menjadi, anggap tubuh kita itu punya 30 jenis sel. Anggap ini contoh saja. Maka stem cell ini bisa berdiferensiasi menjadi 30 jenis sel yang kita punya. Tapi kalau sel prekursor itu mungkin dia hanya bisa berdiferensiasi menjadi mungkin 5 sel saja. Contoh misalkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih itu mereka itu berasal dari sel-sel prekursor yang ada di sumsum tulang kita. Jadi di sumsum tulang itu ada namanya sel prekursor darah atau kita sebut sebagai hematopoietic stem cell. Nah, hematopoietic stem cell ini hanya bisa berubah, hanya bisa berdiferensiasi menjadi sel-sel darah. Misalkan contohnya sel darah merah ataupun juga beberapa jenis sel darah putih. Loh Pak, kenapa kok sel prekursor ini atau hematopoietic stem cell atau sel punca hematopoietic ini hanya bisa berubah menjadi sel darah saja? Ya karena memang sel punca ini adalah sel prekursor. Sehingga dia terbatas kemampuan dia untuk berdiferensiasi. Berbeda dengan sel stem cell yang tadi, ya, yang pluripotent stem cell atau sel punca yang memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang ada di tubuh kita. Jadi ini contoh apa itu diferensiasi. Tadi ciri khas yang pertama makhluk hidup, yaitu yang pertama bermetabolisme, yang kedua adalah memberikan respon, yang ketiga adalah bergerak, yang keempat adalah growth atau tumbuh, yang kelima adalah berdiferensiasi atau berkembang atau differentiation, yang keenam masih kelima dulu, jadi masih ada tambahan. Kita masih membahas tentang diferensiasi. Contoh lainnya ini adalah sel telur. Ya, sel telur itu sel tunggal. Sel tunggal dibuahi oleh sel sperma, kemudian dia akan berkembang untuk menjadi embrio. Dan embrio nanti akan berkembang menjadi fetus, menjadi janin, menjadi anak, dan sampai akhirnya nanti menjadi dewasa, sampai nanti akhirnya mengalami penuaan dan akhirnya meninggal. Itu semuanya adalah proses perkembangan. Kenapa? Karena kita bandingkan, dari telur bisa menjadi embrio karena ada beberapa sel yang tumbuh, growth, jumlahnya menjadi banyak, tapi nanti lama-lama akan terjadi polarisasi. Ya, polarisasi berarti sudah mulai muncul sifat-sifat yang berbeda. Kemudian nanti akan muncul gastrula, nanti kemudian muncul endoderm, mesoderm, ectoderm, itu semuanya fakta bahwa sudah terjadi diferensiasi. Ya, jadi itulah contoh diferensiasi yang lain. Selain tadi saya sampaikan contoh sel prekursor darah atau hematopoietic stem cells yang hanya bisa berdiferensiasi menjadi sel-sel darah, baik itu sel darah merah maupun sel-sel darah putih. Contoh lain, ya. Jadi ini teman-teman lihat, ini merupakan sel-sel yang ini adalah stem cell. Ya. Stem cell dari sel-sel punca yang berasal dari embrio. Maka sel-sel ini memiliki kemampuan untuk berkembang. Monggo, ada pertanyaan? Belum, ya. Saya lanjut. Insya Allah nanti teman-teman akan saya bagikan linknya. Sebentar.
Ya, tidak ada kendala. Baik, kita lanjut. Jadi yang saya sebut sebagai sel punca tadi, yaitu embryonic stem cell atau sel punca yang dari embrio, itu dia punya kemampuan yang dicontohkan di sel telur tadi yang sudah dibuahi. Dia akan mampu berkembang menjadi embryoid body, ya, menjadi embrio, ya. Kemudian dia nanti bisa berkembang lebih lanjut menjadi entah itu mesoderm, entah itu endoderm, entah itu menjadi ectoderm, dan kemudian mesoderm, endoderm, ectoderm itu akan berkembang lebih lanjut atau berdiferensiasi lebih lanjut menjadi misalkan mesoderm berkembang lebih lanjut menjadi sel-sel otot jantung, sel-sel otot skeletal, ya, sel-sel kemudian menjadi sel-sel tubulus pada ginjal, sel-sel darah merah, kemudian juga sel-sel otot polos. Semua ini merupakan produk dari diferensiasi dari mesoderm. Ya. Di sisi yang lain ada endoderm. Endoderm ini bisa berdiferensiasi lanjut menjadi sel-sel paru-paru, yaitu sel-sel alveolar, kemudian menjadi sel-sel tiroid yang ada di kelenjar tiroid kita, yang ada di leher, kemudian juga bisa berkembang atau diferensiasi menjadi sel-sel pankreas. Ya. Jadi masing-masing mereka memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi lebih lanjut. Ya. Tapi kalau teman-teman lihat, kalau kita lihat di sisi sebelah kiri, ya, kiri ini, semakin kiri sel-sel itu dia memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis sel. Ya. Jadi anggap contoh embryonic stem cells. Maka sel ini itu bisa berkembang lebih lanjut menjadi mesoderm, endoderm, dan juga exoderm. Berarti embryonic stem cell ini juga bisa berdiferensiasi menjadi sel-sel otot jantung, sel-sel paru-paru atau sel alveolar. Jadi sel ini, embryonic stem itu memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis sel tubuh kita. Sehingga embryonic stem cells itu juga dikenal dengan istilah pluripotent stem cells, yaitu stem cells atau sel punca yang bisa berkembang menjadi berbagai macam jenis sel tubuh kita. Berbeda dengan ini, sel-sel yang sebelah sini, ya. Semakin ke arah kanan, maka sel itu menjadi semakin terbatas kemampuan untuk berdiferensiasinya. Sebagai contoh, mesoderm ini hanya mampu berdiferensiasi menjadi sel-sel otot jantung, sel-sel otot skeletal, sel-sel otot tubulus, sel-sel tubulus pada ginjal, sel-sel darah merah, dan juga sel-sel otot polos. Tetapi mesoderm tidak bisa berubah menjadi sel-sel misalkan, ya, karena memang sudah kemampuan mereka. Ingat, semakin ke kanan, semakin terbatas kemampuan mereka untuk berdiferensiasi. Begitu pula dengan endoderm dan juga exoderm, semakin terbatas kemampuannya. Namun, ya, seiring dengan perkembangan zaman, ilmuwan baru menemukan bahwa ternyata sel-sel tubuh itu bisa dijadikan menjadi, bisa diubah, bisa didiferensiasikan kembali menjadi sel-sel puncak yang pluripotent tadi, atau pluripotent stem cell lagi. Dengan cara apa? Dengan cara diinduksi. Sehingga dengan diinduksi ini, ya, maka sel-sel tubuh yang sudah terspesialisasi ini bisa kembali berdiferensiasi menjadi sel-sel punca pluripotent. Tapi sel-sel yang dihasilkan dari proses induksi ini dikenal dengan istilah induced pluripotent stem cell, IPS cells, ya, atau IPSC, ya. Jadi I-nya induced, P-nya pluripotent, S-nya stem, C-nya cells. Sel punca pluripotent yang diinduksi. Dari mana? Dari sel-sel tubuh kita. Ya, jadi intinya tubuh kita itu sangat-sangat dinamik. Dan inilah nanti yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Bagaimana sel itu tumbuh, bagaimana sel itu berkembang, sehingga dia bisa membentuk jaringan, kemudian membentuk organ, membentuk sistem organ, dan seterusnya, sehingga tubuh kita bisa memiliki fungsi, yang mana fungsi tubuh kita itu sendiri sebenarnya berasal dari fungsi-fungsi sel yang menyusun jaringan. Jaringan yang menyusun organ, organ yang menyusun sistem organ, dan sistem organ yang menyusun tubuh kita. Itulah gambaran besarnya. Masih IPSC, ya, teman-teman bisa lihat sendiri.
sel-sel yang dewasa itu jadi didiferensiasikan atau didiferensiasi menjadi iPS cell, dan kemudian iPS cell atau induced pluripotent stem cell itu bisa didiferensiasikan lagi menjadi mesoderm, endoderm, ectoderm. Jadi dibolak-balik itu sekarang bisa. Ya. Jadi sel ini didiferensiasikan menjadi ini, kemudian didiferensiasikan menjadi mesoderm, mesoderm didiferensiasikan menjadi ini. Tapi juga bisa dibalik menjadi sel ini, sel-sel dewasa ini didiferensiasikan menjadi iPS, iPS kembali menjadi embryoid, ectoderm, jadi sudah bisa dibalik. Di zaman ini sudah bisa dibolak-balik. Dan orang yang menemukan metode ini berhasil mendapatkan hadiah Nobel yang merupakan hadiah atau penghargaan tertinggi untuk ilmuwan di bidang kita, yaitu bidang biologi. Ya. Semoga teman-teman nanti ada di antara teman-teman sekalian yang beruntung dan sukses dan mendapatkan Nobel pertama untuk peneliti dari Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Monggo, sudah sangat banyak. Silakan ada pertanyaan. Ya, kita masih kurang setengah jam lagi. Ya, jadi silakan. Ya, kalau sudah capek bisa istirahat dulu. Nanti insya Allah bisa belajar dari slide saya dan juga bisa belajar dari video saya. Jadi insya Allah materi kita hari ini akan saya unggah dan insya Allah hari Jumat sudah teman-teman bisa lihat di YouTube. Ya, meskipun saya hampir yakin akan sangat apa ya, akan sangat berat untuk melihat YouTube video dengan durasi 3 jam ya, 2 jam 2 jam setengah, pastinya sangat melelahkan. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa belajar dari slide, tapi kalau masih ada yang berkenan untuk melihat di YouTube, maka juga bisa melihat ulang materi kita pada hari ini di channel YouTube yang akan saya bagikan nanti ya. Monggo, silakan kalau ada pertanyaan. Saya izin minum dulu. Baik, lanjut. Ciri yang ke-6, ini nanti juga akan kita bahas di materi kita yang terakhir. Jadi kelompok 4 nanti akan berpresentasi materi ini. Jadi makhluk hidup pasti bereproduksi. Ya. Dan reproduksi itu bisa didefinisikan sebagai proses pembentukan sel-sel baru untuk jaringan tumbuh. Ya. Jadi sel-sel baru, berarti jumlah sel semakin banyak, yang mana sel-sel tadi akan membuat jaringan yang disusunnya menjadi tumbuh bertambah besar. Ya. Atau juga di jaringan tertentu itu terjadi kerusakan-kerusakan tertentu. Jaringan rusak, maka kerusakan itu harus diperbaiki. Dan perbaikan ini memerlukan sel-sel baru, sehingga sel-sel yang masih sehat akan memperbanyak dirinya. Ya. Atau memperbanyak dirinya untuk menggantikan sel-sel yang rusak tadi, atau untuk memperbaiki sel-sel yang rusak tadi. Ya, jadi itu bisa didefinisikan sebagai reproduksi. Jadi reproduksi itu bisa berkembang biak. Tapi kalau kita membahas tentang konteks sel, maka sel itu bertambah banyak jumlah selnya. Jadi sel itu bereproduksi dengan cara membelah, ya, membelah diri. Ya. Atau juga didefinisikan sebagai proses produksi individu baru. Ya, misalkan tikus melahirkan tikus baru, anak tikus, maka itu merupakan proses produksi individu baru. Atau seorang ibu melahirkan seorang anak, maka ini merupakan proses lahirnya atau produksi individu baru. Ya, jadi itulah yang kita sebut sebagai reproduksi. Makanya proses melahirkan disebut dengan istilah reproduksi manusia, karena manusia bereproduksi melalui proses kelahiran. Sebagai contoh, sel baru terbentuk melalui pembelahan sel, itu juga dikenal dengan istilah proses reproduksi. Atau juga produksi individu baru terjadi melalui proses fertilisasi, yaitu sel telur yang dibuahi oleh sel sperma. Kemudian sel telur yang dibuahi tadi akan berkembang menjadi zigot, zigot berkembang menjadi apa? Embrio, embrio nanti akan terus tumbuh menjadi janin. Berkembang menjadi janin, tumbuh dan berkembang menjadi janin. Kemudian janin tumbuh dan berkembang menjadi bayi, bayi nanti tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak, anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi remaja, remaja tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, dewasa tumbuh dan berkembang menjadi orang tua, dan orang tua nanti sudah mulai mengalami perlambatan pertumbuhan dan perlambatan perkembangan, sehingga ya sebagaimana kita tahu bahwa pada manusia-manusia yang sudah mengalami penuaan, maka beberapa fungsi tubuhnya mengalami penurunan yang mungkin dulunya sangat kuat ingatannya menjadi menurun kemampuan ingatnya. Karena lagi-lagi
selnya menurun kemampuannya, sehingga jaringan yang disusun oleh sel juga mengalami penurunan kemampuan, maka organnya pun mengalami penurunan kemampuan, dan seterusnya sampai pada akhirnya bila mana tubuhnya tadi sudah sangat lemah, maka berujung pada proses kematian. Ya. Ini normalnya, idealnya seperti itu. Meskipun kita tahu bahwa mati itu tidak perlu menunggu usia tua. Semoga semuanya kita diberi umur yang panjang, yang bermanfaat, fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini dua materi terakhir ya. Sabar, kita masih ada sekitar 30 menit lagi ya. Karena kalau saya nggak salah kita berakhir di jam 15 jam berapa kita berakhir? 17.10 kan, ya. Insya Allah 17.10. Mohon kalau saya salah bisa di WhatsApp kan supaya saya bisa lihat informasinya. Tapi kalau tidak, maka kalau memang benar jam 17.10 maka kita lanjutkan bahwa organisme makhluk hidup setelah tadi kita membahas tentang ciri-ciri khas makhluk hidup, manusia adalah makhluk hidup, maka manusia pasti memiliki ciri khas tadi. Nah sekarang, ini yang tadi sudah berulang kali saya sebutkan, bahwa level organisasi struktural di tubuh manusia itu terdiri dari, yang pertama adalah di level atom. Atom, misalkan atom karbon, atom hidrogen, atom oksigen, atom nitrogen, atom fosfat, itu nanti akan menyatu, berpolimerisasi, akan berinteraksi, bergabung untuk membentuk senyawa kimia. Ya. Senyawa kimia nanti akan menggabung, ya, bergabung menjadi senyawa kimia yang kompleks. Contohnya adalah DNA. Ya. DNA, protein, karbohidrat itu merupakan senyawa yang lebih kompleks. Jadi yang mana dia tersusun atas banyak atom membentuk molekul atau senyawa kimia bergabung dengan senyawa kimia lainnya membentuk senyawa yang atau makromolekul. Saya ulangi lagi. Atom ini akan bergabung satu sama lain untuk membentuk molekul tertentu. Molekul tertentu nanti akan bergabung dengan molekul-molekul lain membentuk adalah makromolekul, yaitu makromolekul yang berukuran makro. Contohnya apa? Contohnya adalah DNA, protein, karbohidrat, lemak, dan lain sebagainya. Kemudian makromolekul ini nanti akan bekerja sama, bergabung, berinteraksi dengan makromolekul yang lain membentuk sel. Contoh misalkan, sel itu membran selnya, sel manusia misalkan, membran plasmanya atau membran selnya itu tersusun atas lipid, ada fosfolipid. Tapi tidak saja fosfolipid, membran plasma sel-sel manusia itu juga disusun oleh lemak-lemak, oleh protein-protein. Nanti ada namanya protein integral. Ada protein reseptor. Ada namanya protein kanal. Jadi protein-protein itu makromolekul, berinteraksi dengan lemak-lemak fosfolipid itu juga makromolekul, berinteraksi juga nanti ada karbohidrat, itu juga makromolekul. Kemudian nanti juga berinteraksi dengan molekul-molekul lain yang makromolekul sehingga membentuk apa yang kita kenal dengan istilah sel. Jadi sel itu merupakan gabungan dari banyak sekali makromolekul. Contohnya adalah sel otot polos. Sel otot polos nanti akan berinteraksi dengan banyak sel otot polos lainnya, dominan oleh sel otot polos, ditambah nanti ada beberapa sel lain yang melengkapi, lagi-lagi didominasi oleh sel otot polos untuk membentuk apa? Untuk membentuk jaringan otot polos. Sel-sel otot polos dengan sel-sel otot polos yang lain berinteraksi, bergabung, berkaitan, berhubungan dengan sel-sel lain ya yang melengkapi untuk membentuk jaringan otot polos. Dan selanjutnya, jaringan otot polos itu nanti akan berinteraksi dengan jaringan-jaringan otot polos lainnya, jaringan-jaringan otot lurik, otot macam-macam untuk membentuk apa yang kita kenal dengan istilah organ. Ya, contohnya adalah jaringan otot polos berinteraksi dengan jaringan epitel, berinteraksi dengan jaringan pengikat. Mereka semuanya bersatu membentuk struktur yang lebih kompleks yang dikenal dengan organ. Contohnya adalah organ lambung. Jadi lambung itu terdiri atas banyak sekali jaringan. Dan jaringan terdiri atas banyak jenis sel. Ya, oleh karena itu inilah urutannya. Atom membentuk molekul membentuk molekul berukuran besar, contohnya DNA, kemudian membentuk yang lebih kompleks, sel, jaringan,
organ membentuk sistem organ, yang mana contoh sistem organ itu adalah manusia. Tubuh kita terdiri atas struktur-struktur yang lebih sederhana. Sangat sederhana, paling sederhana, agak kompleks, semakin kompleks, semakin sangat kompleks, dan paling kompleks adalah struktur tubuh kita, yaitu tubuh manusia, yang mana tubuh kita tersusun atas atom banyak sekali, makromolekul banyak sekali, sel banyak sekali, jaringan banyak sekali, organ luar biasa banyak ya. Meskipun tidak sebanyak jumlah selnya, tapi tubuh kita bisa segini, kita punya nantinya akan kita pelajari secara anatomis maupun secara fisiologis selama 1 semester ke depan. Ya, sebagaimana yang tadi sudah saya singgung tentang bagaimana tubuh kita itu bisa bersinergi dengan sel-sel mikrobiota. Kita punya di tubuh kita, di dalam tubuh ini itu ada sel-sel tubuh manusia, ada sel-sel mikrobiota, yang mana mereka bisa hidup secara sinergis dan harmonis kecuali pada saat seseorang itu mengalami penyakit tertentu. Selain itu, di tubuh kita juga terjadi homeostasis antara larutan-larutan kimia. Ya. Jadi tubuh kita itu bisa tetap beraktivitas karena tubuh kita itu sangat dinamis, sangat fleksibel. Yang membuat mereka dinamis dan fleksibel itu adalah karena adanya homeostasis atau keseimbangan yang diperankan oleh cairan-cairan tubuh kita. Ya. Tubuh kita terdiri atas banyak sekali atau didominasi oleh cairan. Ya. Saya sebagai contoh, ya. Tubuh kita itu didominasi oleh cairan. Makanya di salah satu ayat Al-Qur'an, kalau nggak salah di surat Al-Anbiya ayat 30 itu ada potongan ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan telah kami jadikan dari air apa-apa yang hidup itu. Jadi makhluk hidup itu dibuat dari air. Sehingga diterjemahkan oleh para pakar bahwa ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu di tubuhnya terdiri atas banyak air. Ya. Meskipun di penciptaan kita dibuat dari tanah, tapi ketika kita sudah menjadi struktur tubuh kita itu didominasi oleh cairan. Makanya kalau kita puasa, ya, kita itu mungkin puasa itu kuat 2 hari nggak makan itu mungkin kuat. Tapi kalau 2 hari nggak minum itu mungkin tubuh kita akan sangat lemah sekali karena memang begitu pentingnya peranan tubuh kita. Peranan air bagi tubuh kita. Lah karena tubuh kita didominasi oleh air, maka ada istilah ya yang dirumuskan oleh pakar bahwa tubuh kita itu merupakan larutan atau cairan yang terorganisir. Atau bahasa Inggrisnya adalah the body as organized solutions. Jadi tubuh kita ini merupakan larutan yang terorganisir. Ya, jadi tadi kalau kita yang sesi pertama tadi, tubuh kita itu merupakan gabungan antara sel manusia dengan mikrobiota yang mana didominasi oleh mikrobiota. Tapi kalau sekarang kita kenal istilah lain, yaitu tubuh kita sebenarnya tidak lebih dari sekedar larutan yang terorganisir. Maksudnya apa? Maksudnya ini. Ya. Kalau kita persentase, tubuh kita itu didominasi oleh cairan. Ya. Berbagai macam jenis cairan. Ya. Tapi intinya semua cairan tubuh kita itu pasti berasal dari air. Sehingga air itu memegang peranan penting. Ya. Dan kalau kita persentase, tubuh kita itu 40% cairan, terdiri atas 40% cairan. Jadi tubuh kita anggap 100%. 40%-nya itu merupakan cairan-cairan yang berada di dalam sel atau intracellular fluid atau cairan intraseluler atau cairan yang berada di dalam sel. Dan cairan-cairan ini, yaitu cairan intraseluler itu, kalau di persentase mencapai 40% dari total berat badan kita. Seandainya saya punya berat badan 100 kg, maka 40 kilonya itu adalah cairan yang berada di dalam sel-sel kita. Ingat, sel kita tadi banyak sekali, ya. Ada sel manusia, ada mikrobiota, dan di masing-masing sel itu ada cairan intrasel. Misalkan ada sitoplasma, ada nukleoplasma. Dan kalau di total, cairan-cairan yang ada di dalam intraseluler ini
mencapai 40% daripada total berat badan kita. Ya. Kalau 100 kilo, berarti 40 kilonya adalah cairan. Kemudian 20% lainnya ya itu merupakan cairan-cairan ekstraseluler. Yang mana cairan ini berada di apa? Berada di paru-paru, berada di kemudian di ruang-ruang antar sel ya. Jadi ini ada interstitial fluid itu mencapai 15%. Jadi cairan-cairan yang berada di ruang-ruang antar sel di jaringan. Jadi kita tahu bahwa sel-sel menyusun jaringan, maka tidak semua area di jaringan itu tertutup oleh sel. Antara sel satu dengan yang lainnya itu ada ruang-ruang. Namanya ruang-ruang antar sel atau interstisial. Dan ruang-ruang itu seringkali juga terisi cairan-cairan tubuh. Kalau kita total cairan-cairan tubuh yang ada di bagian-bagian itu mencapai 15% total bobot tubuh kita. Ya, jadi kita kenal dengan istilah interstitial fluid. Kemudian ada juga nanti adalah cairan-cairan plasma. Cairan plasma itu itu mencapai 5%. Jadi cairan yang ada di dalam darah itu mencapai 5% dari total bobot tubuh kita. Sehingga secara keseluruhan cairan-cairan ekstraseluler itu mencapai 20% dari total bobot kita. Terdiri atas 15% cairan interstisial dan 5% cairan di plasma darah. Ya. Kalau kita total, cairan ekstraseluler itu mencapai 20%. Karena 15 tambah 5 berarti 20, ya. Berarti intraselulernya 20% berat badan, 20%-nya adalah cairan ekstraseluler. Sehingga kalau di total kurang lebih 60% tubuh kita itu adalah apa? Adalah cairan. Sehingga kalau teman-teman punya bobot misalkan 50 kilo, maka 60%-nya itu sekitar 30 kilo itu adalah cairannya. Ya. Jadi 30% cair air, 20%-nya adalah baru daging dan lain sebagainya. Jadi inilah betapa pentingnya kulit-kulit kita, betapa pentingnya cairan tubuh bagi tubuh kita. Dan ini akan kita bahas di pertemuan kita mendatang, terutama di pertemuan yang kedua ya pekan depan. Di kelas insya Allah kita akan membahas tentang ion-ion, ya ion-ion dan lain sebagainya. Kemudian tubuh kita itu lagi-lagi sangat dinamis dan juga sangat fleksibel. Beruntung karena tubuh kita sangat dinamis dan fleksibel, maka keseimbangan tubuh itu bisa tetap terjaga. Ya. Tapi ingat, seimbang itu tidak harus sama persis. Sebagai contoh ya, laki-laki dan perempuan itu setara. Setara tidak berarti sama. Ya. Karena kalau sama, belum tentu setara. Sebagaimana contoh, walau bagaimanapun yang bisa melahirkan adalah seorang wanita. Ya. Sampai kapanpun laki-laki normal tidak bisa melahirkan, kecuali dia laki-laki yang mungkin termasuk kategori khunsa, yaitu yang memang wandu atau apa ya. Memang sejak lahir dia lahir dengan dua kelamin dan kebetulan organ reproduksi wanitanya lebih dominan sehingga beliau bisa melahirkan. Itu boleh. Tapi normalnya laki-laki dan perempuan kalau kita berbicara tentang melahirkan, maka wanita yang bisa melahirkan. Dalam konteks melahirkan, laki-laki wanita berbeda. Tapi berbeda, meskipun berbeda, tetap setara. Karena laki-laki yang harus mencarikan rezeki untuk membiayai bayi dan juga si ibu. Sehingga posisinya setara. Si suami nggak bisa melahirkan, maka dia harus mensupport wanita yang melahirkan. Support apa? Support perhatian, support doa, support ekonomi, dan lain sebagainya. Sedangkan si wanita, maka karena dia melahirkan, ya, maka dia layak untuk disupport. Ya, inilah namanya setara, nggak harus sama. Karena kalau kita ngomong sama, laki-laki perempuan harus melahirkan. Yang mana itu nggak benar. Kembali ke topik kita. Di topik kita, kalau kita membahas tentang komposisi plasma, cairan-cairan tubuh kita, itu juga setara, tapi tidak sama. Ya. Maksudnya apa? Coba kita lihat. Kita bandingkan. Jadi ini merupakan cairan ekstraseluler. Sedangkan ini merupakan cairan intraseluler. Jadi cairan ini adalah komposisi cairan intraseluler. Ini merupakan komposisi cairan intraseluler yang berada di ruang-ruang antar sel
di dalam jaringan atau kita kenal dengan istilah interstitial fluid. Ini juga komposisi cairan-cairan yang ada di darah atau plasma darah. Kalau kita fokus saja pada komposisi Na-nya, ya, natriumnya, maka natrium yang ada di plasma itu sangat tinggi. Karena mencapai, ini, kita lihat, semakin besar areanya dan konsentrasinya semakin tinggi. Hampir sama dengan komposisi cairan interstisial. Tapi kalau lihat di dalam cairan intraseluler, komposisi Na-nya itu sangat minoritas, sangat kecil. Tapi meskipun berbeda, sebenarnya mereka ini setara. Sebenarnya mereka ini seimbang. Karena dengan adanya perbedaan ini, mereka bisa terus berpindah, sehingga pada akhirnya sel itu memiliki proses kimiawi yang berjalan. Karena proses kimiawi berjalan, maka sel itu bisa tetap bermetabolisme. Dia bisa bermetabolisme, maka dia bisa punya energi untuk bergerak, untuk merespon adanya perubahan lingkungan. Karena dia bisa bergerak, bisa merespon, maka dia bisa bertumbuh. Dan selanjutnya bisa berkembang, dan selanjutnya nanti dia bisa bereproduksi. Jadi itulah maksud daripada tubuh kita itu merupakan larutan yang terorganisir karena pada masing-masing tempat, masing-masing kompartemen itu komposisinya itu berbeda, tapi justru memang berbeda itulah yang memang harus terjadi. Nanti karena berbeda, mereka akan berusaha untuk saling menyeimbangkan. Karena mereka berusaha untuk saling menyeimbangkan, itulah yang menyebabkan terjadinya proses kimiawi. Ya, itulah yang kita kenal dengan istilah tubuh kita merupakan larutan yang terorganisir. Jadi mereka terdiri atas komponen-komponen dengan rasio yang berbeda, tapi justru perbedaan inilah yang membuat mereka bisa hidup, yang bisa berproses kimiawinya, bisa bergerak, bisa merespon, bisa tumbuh, bisa berkembang, dan juga pada akhirnya bisa bereproduksi. Jadi inilah gambaran tubuh kita, yang mana tubuh kita itu selalu fleksibel, selalu dinamis, tidak pernah statis sedikit pun. Yang mungkin pernah statis sesaat kemudian akan berubah kembali. Dan karena berubah inilah dia bisa tetap hidup. Ya, inilah yang dimaksud dengan istilah atau statement tubuh sebagai larutan terorganisir atau the body as an organized solutions atau tubuh sebagai larutan yang terorganisir. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sabar, masih ada 5 menit. Ada 15 menit. Ya, sabar. Ada 15 menit. Kalau tidak ada, lanjut. Ya, sebagaimana contoh kita lihat di sini, ya. Maka ini adalah merupakan volume, ya, volume total. Tubuh kita selalu dinamis, selalu fleksibel karena tubuh kita selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan. Pada kondisi sakit, tubuh kita gagal mencapai keseimbangan. Tapi lama-lama tubuh akan kembali ke titik seimbang lagi sehingga seseorang itu mengalami sembuh. Yang tadinya sakit menjadi sembuh, ya. Sembuh itu tetap terjadi tetap berfleksibel, berdinamika, tapi dinamikanya itu tetap berada di rentang yang normal. Contoh misalkan vena, ya. Oksigen yang ada di pembuluh vena, oksigen yang ada di darah yang berada di pembuluh vena itu normalnya adalah 40. Ya, 40 mm Hg. Tapi kalau seandainya ada seseorang yang kadar oksigen di pembuluh venanya itu berkisar antara 25 sampai 40, orang itu masih dianggap normal. Ya, jadi tetap dia berdinamika tapi ada rentang normalnya. Ya. Atau kalaupun seseorang itu memiliki kadar oksigen berkisar dari 10 sampai 1000, orang itu mungkin tidak normal, tapi tidak sampai mematikan. Ya, karena ini merupakan batas non-letal. Tapi kondisi ini nggak boleh lama-lama. Misalkan ada seseorang yang kadar oksigen venanya itu, misalkan anggaplah 100, melebihi normal. Ya. Maka untuk periode singkat, masih nggak apa-apa, tidak mematikan. Tapi kalau dibiarkan lama-lama, maka kondisi itu bisa membuat seseorang itu bisa meninggal. Karena kondisi ini memang tidak letal, tidak mematikan, tapi kalau singkat. Tapi kalau terlalu lama dibiarkan seperti itu, maka seseorang itu berpotensi untuk kehilangan nyawanya. Hal yang sama juga berlaku untuk karbon dioksida, ion sodium, ion potasium, ion kalsium, dan seterusnya.
semuanya menjadi keadaan normal, keadaan normalnya, ada juga non netral jangka pendeknya, tapi ya kondisi yang jangka pendek ini tidak boleh dibiarkan dalam kurun waktu yang lama. Jadi tubuh kita komponen-komponennya terdiri atas larutan, dan larutan itu ada zat terlarutnya, dan konsentrasi zat terlarutnya ini harus dijaga dalam kondisi yang normal, ya. Dan tubuh kita punya kemampuan untuk untuk mengatur supaya zat-zat ini tetap berada di kisaran normal ini. Ya, itu untunglah. Jadi inilah yang dimaksud tadi dengan homeostasis. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, ayat yang tentang betapa pentingnya air bagi kehidupan kita, ya. Kita sudah sepakat bahwa manusia itu diciptakan, Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, tapi setelah proses hidup menjadi manusia, maka manusia itu sangat bergantung pada cairan, ya. Sebagaimana disampaikan di ayat ini, ya. Ayat terakhir, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, ya. Jadi, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maksudnya apa? Untuk mempertahankan kehidupan itu kita sangat bergantung pada air. Apakah mereka tiada beriman? Ya, jadi diakhiri dengan kata tanya ini, ya, apakah kalian tidak beriman? Apakah mereka tidak beriman dengan fakta ini bahwa Al-Qur'an meskipun zaman dahulu belum ada teknologi yang semacam ini, tapi ilmunya Allah sudah menunjukkan kepada kita bahwa tubuh kita memang sangat memerlukan air, ya. Lanjut. Jadi aspek terpenting dari homeostasis itu sendiri adalah menjaga volume. Volumenya dijaga, ada air yang masuk, ada juga yang keluar. Ada zat yang masuk, ada juga zat yang keluar. Jadi perpindahan semacam ini membuat tubuh kita berdinamika, fleksibel, tapi semua itu dalam rangka untuk mencapai homeostasis. Cairan tubuh atau body fluids merupakan elemen encer yang mengandung zat-zat kimia terlarut yang ditemukan di dalam sel maupun di luar sel, intraseluler maupun ekstraseluler. Oleh karena itu, dengan konsep ini tadi, tubuh kita didominasi oleh cairan, mencapai 60% tubuh kita, dan di dalam cairan itu ada zat-zat yang terlarut, yang mana airnya itu berpindah, ada yang keluar, ada yang masuk, zatnya pun juga berpindah, ada yang keluar, ada yang masuk dari sel maupun ekstraseluler area, ya. Jadi dari sel keluar, dari luar menuju dalam sel. Hal inilah yang menyebabkan tubuh kita mencapai homeostasis. Yang mana beberapa contoh tadi, maka inilah yang disebut normal, yang mana kita tercapai, maka tubuh kita akan mencapai titik homeostasisnya, ya. Itulah materi kita yang kedua. Dan yang terakhir, 8 menit, ya. Dua yang terakhir, ya, maaf masih lupa, ya. Jadi tubuh kita pun juga ada namanya reaksi feedback, ya. Ada reaksi feedback. Jadi sebagai contoh, misalkan saya contohkan ibu hamil. Jadi mekanisme umpan balik, ya, atau positive feedback atau negative feedback. Jadi ada namanya negative feedback, ada namanya positive feedback. Sebagai contoh, ibu hamil, ya. Maka ketika ibu hamil sudah mau melahirkan, maka dinding rahim itu akan berkontraksi. Ya. Dinding rahim berkontraksi itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendorong janin supaya menuju ke mulut rahim, segera siap-siap untuk keluar. Ya. Terjadinya kontraksi dinding rahim ini akan menyebabkan leher rahim, otot-ototnya akan stretching, melebar. Jadi karena dinding-dinding rahim itu menekan, berkontraksi, ya. Akibatnya apa? Akibatnya janin akan terdorong menuju ke arah dinding rahim. Karena janin didorong menuju ke dinding rahim, maka otot-otot yang menahan leher rahim tadi akan mulai melonggar, ya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti, ya, hal ini melonggarnya otot-otot di dinding rahim tadi, di serviks ini, akan ditangkap, akan dianggap sebagai sinyal oleh sel-sel yang sensitif terhadap perubahan leher rahim ini. Jadi ketika leher rahim itu yang tadinya itu adalah berkontraksi, menutup, karena janin jangan sampai keluar kalau belum waktunya. Tapi ketika sudah waktunya,
janin waktunya keluar, maka dinding rahim akan berkontraksi menekan janin supaya keluar menuju leher rahim, dan akibatnya apa? Akibatnya leher rahim, otot-otot di sana akan merenggang, dan merenggangnya ini akan dianggap sebagai sinyal oleh sel-sel yang sensitif terhadap perubahan otot leher rahim ini. Selanjutnya, sinyal ini akan ditangkap oleh sel-sel saraf yang ada di sekitar sel-sel itu. Jadi sel-sel saraf yang ada di sekitar leher rahim akan menangkap sinyal yang dihantarkan oleh sel-sel tadi, ya. Sel-sel saraf tadi akan menangkap sinyal berupa perenggangan leher rahim tadi, dan kemudian akan diubah menjadi impuls saraf. Impuls saraf ini akan dikirim ke otak, dan di otak akan dipelajari dan diinterpretasikan. Kemudian otak akan mengirimkan respon, ya, akan dikirimkan menuju sel-sel otot yang ada di leher rahim untuk semakin merenggang, semakin merenggang, semakin merenggang. Ya. Otot semakin merenggang, otot leher rahim semakin merenggang, akan dianggap sebagai sinyal untuk apa? Supaya nanti dikirimkan, ditangkap lagi oleh sel-sel yang ada di leher rahim untuk apa? Untuk mengirimkan sinyal supaya semakin renggang lagi. Semakin renggang, semakin renggang, semakin renggang. Sehingga akhirnya dengan bantuan feedback positif ini, bayi bisa lahir dengan cepat. Bayangkan kalau mekanisme ini nggak terjadi, maka seorang ibu hamil itu memerlukan waktu yang sangat lama dan tentunya sangat menyakitkan. Ya. Beruntung, lagi-lagi rahmat Allah, bahwa seorang ibu hamil bisa lahir meskipun memang sakit, tapi sakitnya itu dipersempit waktunya, dipersingkat waktunya, sehingga sakit itu bisa tidak terasa lama, ya. Berkat apa? Berkat reaksi feedback positif. Jadi feedback positif itu terjadi dalam rangka untuk mengembalikan tubuh kembali ke titik homeostasis. Sejak hamil, tubuh tidak seimbang. Kemudian nanti ketika setelah melahirkan, tubuh harus dikembalikan ke titik homeostasis kembali. Jadi itu berkat adanya positif feedback. Ada juga namanya nanti feedback negatif yang terjadi pada tekanan darah. Nanti kita bahas di pekan depan, ya. Jadi ini adalah materi kita pada hari ini, cukup panjang, ya, cukup panjang, meskipun belum selesai, tapi tidak masalah, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi insya Allah, mungkin saya bisa tunjukkan sedikit karena kita masih punya waktu 2 menit. Maka materi yang terakhir itu adalah materi kita ini. Materi yang terakhir adalah merupakan bagian-bagian tubuh manusia. Teman-teman nanti bisa mempelajari sendiri, yaitu tentang, ya ini gambar ilustrasi, gambarnya mohon maaf agak sangat jelas, ya, karena ini memang untuk tujuan pengetahuan. Maka nanti kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tubuh kita, tentang posisi anatomi. Teman-teman nanti sudah bisa mempelajari sendiri karena sudah saya berikan informasinya. Jadi tubuh kita nanti ada istilah namanya sefal, kepala, ya. Misalkan ini sefal kepala. Ada fasial, ada bagian wajah. Ada nanti bagian namanya bagian abdominal, bagian perut. Ada namanya bagian toraksik atau bagian dada. Namanya bagian pelvik, bagian pinggul. Kemudian ada namanya bagian sakral, yaitu bagian tulang belakang, ya. Kemudian nanti ada bagian sural, bagian kaki, bagian belakang. Ada juga bagian pelantar, yaitu bagian dasar kaki atau alas kaki. Jadi tubuh kita itu punya istilah-istilah yang kalau teman-teman nanti memahami istilah ini, maka teman-teman nggak perlu lagi menghafalkan ketika ujian, ya. Karena bagian-bagian ini oke lah, bagi kita anak biologi mungkin tidak terlalu penting, berbeda dengan anak-anak kedokteran, tapi tidak ada salahnya kita belajar tentang posisi-posisi anatomi. Jadi nama-nama bagian tubuh kita itu tidak diberikan secara random, semua ada maksudnya. Kemudian nanti kita akan belajar tentang beberapa terminologi atau istilah yang berkaitan dengan arah pada tubuh kita. Contoh, kalau bagian tengah, garis ini adalah bagian midline atau garis tengah, ya. Kemudian semakin jauh dari garis tengah itu berarti dia namanya adalah distal. Semakin dekat dengan midline adalah semakin jauh, semakin dekat dengan garis tengah namanya adalah medial. Ya. Semakin menjauhi garis tengah disebut sebagai lateral. Jangan bingung dengan istilah distal dan proksimal. Distal dan proksimal ini tidak relatif terhadap garis tengah, tapi relatif terhadap pangkal sebuah unit. Contoh unit tangan. Maka pada bagian tangan
yang letaknya jauh dari pangkal tangan disebut sebagai distal. Tapi bagian tangan yang berdekatan dengan pangkal tangan disebut bagian proksimal. Jadi itulah bedanya antara proksimal, distal dengan medial dan lateral. Kalau medial itu relatif terhadap garis tengah tubuh, kalau distal proksimal relatif terhadap pangkal sebuah unit. Kalau kaki nanti juga berlaku hal yang sama. Kaki distal berarti kaki yang jauh dari pangkal kaki. Proksimal bagian kaki yang dekat dengan pangkal kaki. Ya. Kemudian ada namanya superior dan inferior. Kalau superior gampang bagian atas, kemudian kalau inferior bagian bawah. Kemudian ada plane ya atau plano pada tubuh manusia. Ada namanya frontal plane, ada namanya mid sagittal plane dan sebagainya. Jadi ini merupakan beberapa pembagian tubuh kita yang mana semata-mata untuk memudahkan kita untuk memahami bagaimana tubuh kita ya. Insya Allah pekan depan otak juga dibagi-bagi daerahnya menjadi beberapa bagian berdasarkan beberapa plane imajiner ya. Jadi ini garis khayal, pola pembagian yang khayal semata-mata untuk memudahkan kita memperkirakan kira-kira di bagian mana sih otak kita yang sakit misalkan ya. Jadi ini adalah untuk tujuan itu. Anatomi berkaitan sangat erat dengan hal-hal semacam ini. Kemudian rongga-rongga tubuh, kita punya beberapa rongga tubuh, misalkan ada rongga yang ada di tengkorak kita, ada rongga yang ada di kanal vertebral ya, ada rongga dada, ada rongga pleural, ada rongga perikardial, ada mediastinum, kemudian ada rongga abdominopelvic yang mana terdiri atas rongga abdomen, rongga perut dan juga rongga pelvic. Kemudian rongga dada itu sendiri merupakan yang paling dominan ya, ada mediastinum, ada perikardium dan juga ada pleura ya. Kemudian ada rongga abdominopelvic nanti insya Allah pekan depan dan seterusnya. Jadi ini merupakan materi terakhir kita. Semua ilmu tadi hari ini kita bisa belajar karena ada teknologi namanya radiografi ya. Insya Allah teman-teman sudah tahu. X-ray contohnya, ada juga namanya adalah pencitraan resonansi magnetik atau magnetic resonance imaging atau MRI. Seperti ini adalah contoh hasil pengindraannya atau pencitraannya. Kemudian ini merupakan hasil tomografi terkomputasi atau CT scan. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan gambar semacam ini kalau CT scan. Meskipun CT scan itu sangat besar ukuran filenya karena memang sangat lengkap, seluruh tubuh akan punya rekaman seperti ini. USG, ini mungkin USG yang agak lama, 2015. Saat ini sudah ada USG yang 4 dimensi. Jadi sudah semakin representatif hasilnya. Kemudian ini adalah contoh daripada CCTA scan. Kita lihat di sini ada ini pembuluh koroner jantung. Ini yang mengalami penyumbatan. Sedangkan ini merupakan contoh arteri koroner yang normal. Ya, jadi bisa kita lihat betapa jelas perbedaan antara pembuluh darah koroner yang tersumbat maupun yang lancar. Ini merupakan endoskopi, biasanya digunakan untuk mengamati usus bagian dalam. Kemudian ini merupakan PET scan, ya, tampilannya seperti ini. Kita lihat di sini bagian berwarna hijau itu merupakan bagian yang terindikasi adanya stroke, ya, penyumbatan di sini. Ya, jadi stroke itu ditandai dengan warna hijau seperti ini. Warna hijau yang sangat dominan, berbeda dengan di sini. Ada warna merah kuningnya, ini normal. Kalau yang hijau ini merupakan tanda terjadinya stroke pada bagian otak seseorang. Kemudian ini merupakan contoh pemindaian radionukleoida. Maka kita lihat di sini, lagi-lagi warna hijau dan biru di sini, tidak muncul warna merah. Itu di sini menandakan adanya, karena ini terjadi di satu sisi, ini sisi kiri, sisi kanan, maka ini merupakan tanda terjadinya serangan migrain atau pusing sebelah. Ya. Jadi berbagai macam teknologi telah sudah dikembangkan yang memudahkan kita untuk mempelajari anatomi dan fisiologi manusia. Itu saja mungkin yang kita pelajari, sangat banyak. Mohon maaf kalau mungkin membosankan, tapi karena ini pertemuan di awal, semoga teman-teman bisa sedikit punya gambaran mengapa kita belajar anatomi dan fisiologi, mengapa kok kita sekarang berbeda dengan dulu. Sekarang teknologi sudah banyak berkembang, jadi insya Allah teman-teman sudah semakin dimudahkan, sehingga sangat sia-sia bila mana tidak kita manfaatkan. Baik, mungkin pertanyaan kita skip. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Kita akhiri perkuliahan kita dengan baca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di dunia dan di akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما أهل الكدر أنثى وذكر
رب وفقنا ووفقهم لما تنتهي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علماء أفضل بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم ما ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على نضاء أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.